Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, NPM 22082660102, Blok Neurologi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tetanus. Nah, untuk awalnya, untuk definisi yang pertama, tetanus ini adalah penyakit neurologis akut yang disebabkan oleh neurotoksin tetanospasmin yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tetani. Penyakit ini ditandai terutama oleh rigiditas dan spasme otot yang dapat berlangsung berat dan mengancam nyawa. Hal yang perlu dipahami adalah kerusakan neurologis pada tetanus bukan disebabkan oleh bakteri yang menyebar langsung ke sistem saraf pusat, melainkan oleh toksin yang dihasilkan bakteri tersebut. Tetanus juga berbeda dengan beberapa penyakit infeksi lainnya karena tidak menular dari manusia ke manusia. Infeksi biasanya terjadi ketika spora bakteri masuk melalui luka. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, itu tetanus dapat ditemukan di seluruh dunia, tetapi kasusnya ini lebih banyak ditemukan daerah dengan cakupan imunisasi yang rendah serta akses terhadap pelayanan kesehatan dan perawatan luka yang kurang baik. Semua kelompok usia dapat mengalami tetanus. Salah satu bentuk yang penting adalah tetanus neonatorum yang dapat terjadi pada bayi dari ibu yang tidak memiliki imunitas adekuat, terutama apabila proses persalinan perawatan tali pusat dilakukan secara tidak steril. Walaupun tetanus merupakan penyakit yang berat, penyakit ini sebenarnya dapat dicegah secara efektif melalui imunisasi. Lalu yang ketiga itu ada etiologi. Penyebab tetanus ini adalah Clostridium tetani. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif berbentuk batang, bersifat anaerob, obligat, dan mampu membentuk spora. Spora Clostridium tetani ini dapat ditemukan di lingkungan, terutama pada tanah, debu, serta kotoran hewan. Dalam keadaan lingkungan yang sesuai, terutama lingkungan anaerob pada jaringan yang mengalami kerusakan atau nekrosis, spora dapat berubah menjadi bentuk vegetatif. Bakteri kemudian menghasilkan neurotoksin, utama yang disebut tetanospasmin. Toksin inilah yang berperan paling penting dalam munculnya manifestasi neurologis tetanus. Lalu yang keempat, untuk faktor risiko yang paling penting adalah adanya luka yang terkontaminasi, terutama luka dalam, luka tusuk, jaringan nekrotik, atau luka terkontaminasi tanah dan kotoran. Namun perlu diingat bahwa tetanus tidak hanya terjadi akibat tertusuk paku berkarat. Paku hanya merupakan salah satu benda yang dapat menyebabkan luka, tusuk, dan menciptakan kondisi anaerob yang mendukung pertumbuhan bakteri. Risiko juga meningkat pada individu yang belum pernah mendapat imunisasi tetanus. Imunisasinya tidak lengkap atau tidak mendapat booster sesuai jadwal. Selain itu, luka bakar, luka operasi yang terkontaminasi, penggunaan jarum yang tidak steril, serta perawatan tali pusat yang tidak steril juga dapat menjadi pintu masuknya bakteri. Lalu untuk yang kelima, untuk patogenesisnya, nah, prosesnya itu dimulai ketika Clostridium tetani itu masuk melalui luka. Nah, pada kondisi anaerob, spora mengalami germinasi menjadi bentuk vegetatif. Bakteri kemudian berkembang dan menghasilkan tetanospasmin. Tetanospasmin itu berikatan dengan ujung saraf motorik perifer. Setelah itu toksin masuk ke dalam neuron dan ditransportasikan secara retrograd melalui akson menuju medula spinalis dan batang otak. Setelah mencapai sistem saraf pusat, tetanospasmin bekerja terutama pada interneuron inhibitor. Nah, toksin ini menghambat pelepasan neurotransmitter inhibitor terutama GABA atau gamma aminobutyric acid dan glisin. Nah, akibatnya neuron motorik itu kehilangan kontrol, inhibisi, sehingga aktivitas motoriknya menjadi berlebihan. Inilah yang kemudian menyebabkan rigiditas dan spasme otot yang khas pada tetanus. Jadi, seperti itulah gambaran patofisiologinya. Nah, lalu untuk mohon maaf itu untuk patogenesisnya. Lalu untuk patofisiologi, jadi, jika kita lihat dari patofisiologinya, pada keadaan normal, GABA dan glisin berfungsi sebagai neurotransmitter inhibitor yang membantu mengendalikan aktivitas neuron motorik. Pada tetanospasmin menghambat pelepasan kedua neurotransmitter tersebut. Akibat hilangnya inhibisi ini, neuron motorik menjadi hiperaktif sehingga terjadi kontraksi otot yang terus-menerus. Selain sistem motorik, tetanospasmin juga dapat mempengaruhi sistem saraf otonom. Akibatnya pada tetanus berat dapat terjadi instabilitas otonom seperti takikardi, hipertensi yang fluktuatif, aritmia, dan keringat berlebihan.
Jadi komplikasi tetanus bukan hanya spasma otot, tetapi juga dapat melibatkan fungsi pernapasan dan sistem kardiovaskular. Nah, lanjut yang ketujuh ada manifestasi klinis. Itu masa inkubasi tetanus umumnya berkisar 3 sampai 12 hari walaupun dapat bervariasi. Salah satu gejala paling khas adalah trismus atau lockjaw, yaitu kekakuan otot rahang sehingga pasien kesulitan membuka mulutnya. Kemudian dapat terjadi risus sardonicus, yaitu spasma otot wajah yang menyebabkan ekspresi seperti tersenyum secara menetap. Pasien juga dapat mengalami kekakuan pada leher dan abdomen serta kesulitan menelan. Pada kondisi yang lebih berat dapat terjadi opistotonus yang yaitu spasma otot ekstensor yang sangat kuat sehingga tubuh melengkung ke belakang. Spasme dapat dipicu oleh rangsangan yang sebenarnya ringan seperti suara, cahaya, atau sentuhan. Oleh karena itu, pasien tetanus biasanya dirawat di lingkungan yang tenang dengan rangsangan seminimal mungkin. Pada kasus berat, spasme otot, pernapasan, dan laring dapat menyebabkan gangguan ventilasi bahkan gagal napas. Selain itu, disfungsi otonom dapat menimbulkan perubahan tekanan darah, takikardia, aritmia, dan hiperhidrosis. Lanjut, yang ke-8 itu diagnosis. Nah, diagnosis tetanus pada dasarnya merupakan diagnosis klinis, artinya tidak ada pemeriksaan lab spesifik yang diperlukan untuk memastikan seluruh kasus tetanus. Diagnosis diperlukan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, terutama adanya riwayat luka, serta gambaran khas berupa trismus, rigiditas, dan spasma otot. Riwayat imunisasi juga harus ditanyakan. Pemeriksaan lab maupun pemeriksaan penunjang lainnya lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi kondisi pasien atau menyingkirkan diagnosis lainnya. Lalu untuk tata laksananya, prinsip tata laksana tetanus ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perawatan dan debrimen luka. Luka harus dibersihkan dengan baik dan jaringan nekrotik perlu diangkat untuk mengurangi kondisi anaerob dan sumber produksi toksin. Kedua adalah pemberian antibiotik. Nah, antibiotik itu diberikan untuk mengeradikasi Clostridium tetani pada luka. Salah satu pilihan yang umum digunakan adalah metronidazole. Yang ketiga adalah netralisasi toksin yang belum berikatan dengan saraf. Pasien dapat diberikan human tetanus immune globin atau TIG. Penting dipahami bahwa TIG ini hanya dapat menetralkan toksin yang masih bebas dan belum berikatan dengan jaringan saraf. Yang keempat, itu mengendalikan spasme ototnya. Obat seperti benzodiazepin, misalnya diazepam, dapat digunakan untuk mengurangi spasme dan memberikan sedasi. Pada kasus berat, pasien mungkin membutuhkan perawatan intensif, termasuk proteksi jalan napas dan ventilasi mekanik. Instabilitas otonom juga harus dimonitor dan ditangani dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah imunisasi aktif tetap harus diberikan sesuai status imunisasi pasien. Hal ini karena mengalami tetanus tidak memberikan imunitas alami yang dapat diandalkan. Jadi, seseorang yang pernah mengalami tetanus itu tetap perlu mendapatkan vaksinasi. Untuk pencegahannya, tetanus ini merupakan penyakit yang sebagian besar dapat dicegah melalui imunisasi dengan vaksin yang mengandung toksoid tetanus. Imunisasi primer harus diberikan sesuai jadwal, kemudian dilanjutkan dengan booster sesuai rekomendasi. Selain itu, vaksinasi rutin setiap pasien yang datang dengan luka juga dinilai berdasarkan jenis luka dan riwayat imunisasinya untuk menentukan apakah membutuhkan vaksin tetanus atau tetanus imun globulin. Perawatan luka yang cepat dan tepat juga sangat penting. Pada tetanus neonatorum, pencegahan dilakukan melalui imunisasi maternal yang adekuat serta persalinan dan perawatan tali pusat secara bersih dan steril. Nah, jadi untuk kesimpulannya, tetanus ini merupakan penyakit neurologis akut akibat neurotoksin tetanospasmin dari Clostridium tetani. Toksin itu masuk melalui luka, kemudian mencapai sistem saraf pusat dan menghambat pelepasan GABA serta glisin, sehingga terjadi diinhibisi neuron motorik yang menyebabkan rigiditas dan spasme otot. Manifestasi khasnya yang perlu kita ingat itu trismus, vicus sardonicus, rigiditas, spasme otot, dan opistotonus. Diagnosis terutama ditegakkan secara klinis, sedangkan tata laksana meliputi perawatan luka, antibiotik, pemberian TIK, pengendalian spasme, terapi sportif, dan imunisasi aktif. Dan yang paling penting, tetanus merupakan penyakit berat yang tetapi dapat dicegah dengan imunisasi dan perawatan luka yang tepat. Demikian presentasi tetanus yang dapat saya sampaikan. Berikut untuk referensi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.